Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berjumpa kembali di kajian sore menjelang berbuka puasa. Sekarang masuk pada hari ketiga bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat beraktivitas, semangat beribadah dan berpuasa, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan kembali kajian Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi, 10 kaidah penyucian jiwa. Kemarin kita sudah mengkaji kaidah yang pertama, yaitu At-Tauhid. Tauhid sebagai pondasi dasar untuk mensucikan jiwa kita, sebagai pondasi utama untuk melakukan tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa. Yang kedua, kaidah yang kedua, al-qaidatu tsaniyah, ad-du'a'u miftahu zakatin nufus. Kaidah yang kedua adalah doa. Doa termasuk kunci zakatun nafsi, kunci tazkiyatun nafsi, kunci mensucikan jiwa. Kalau tauhid kemarin di kaidah pertama, at-tauhidu aslu ma yazku bihi al-qalbu. Tauhid itu sebagai pondasi dasar. Yang kedua ini ad-du'a, doa adalah kunci pensucian jiwa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akrama 'ala Allah ta'ala min ad-du'a. Rasulullah mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ibadah doa. Fad-du'a'u min afdhalil ibadati 'inda Allah ta'ala. Doa ini termasuk ibadah yang sangat utama, yang sangat afdal, li'anna fihi izharan lil 'ajzi wal iftiqar wa tadhalluli wal inkisari wal i'tirafi bi quwwati Allah 'azza wa jalla wa qudratihi. Kenapa doa termasuk kategori ibadah yang paling mulia di sisi Allah? Ini karena di dalam doa orang itu menunjukkan kelemahannya di depan Tuhan. Orang yang berdoa itu mengakui butuh akan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang berdoa itu menunjukkan jiwanya, dirinya rentan. Dan orang yang berdoa itu mengakui Allah itu yang mempunyai kekuatan dan kemampuan. Allah itu yang mempunyai kekayaan. Inilah kenapa doa itu menjadi ibadah yang afdal. Ketika kita berdoa, itu sama dengan kita membutuhkan Allah. Sebaliknya, orang yang tidak berdoa merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu termasuk kesombongan. Walahu atharun 'azimun fi fathi abwabil khair. Dan doa itu mempunyai pengaruh yang sangat besar yang bisa membuka pintu-pintu kebaikan. Kama qala Syekhul Islam fi wasiyatihi li Abi Al-Qasim Al-Maghribi,
seperti yang diwasiatkan oleh Syekhul Islam, ad-du'a'u miftahu kulli khairin. Doa itu kunci segala kebaikan. Fa kullu khairin tarjuhu li nafsika wa turiduhu min khairatid dunya wal akhirah. Fatlubhu min Allah walja ilaihi fi nailihi wa tahsilihi. Setiap kebaikan yang kita inginkan, setiap kebaikan yang kita cari, baik di dunia maupun di akhirat, maka mintalah kebaikan itu kepada Allah. Jangan sampai kita minta kepada selain Allah. Wa qad wa'adallahu subhanahu wa ta'ala man da'ahu wal taja'a ilaihi bil ijabah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah berjanji barang siapa yang minta kepada Allah, yang memohon, yang berdoa, yang bersandar, berserah diri kepada Allah, kemudian meminta, Allah akan mengabulkan. Ini doa Allah, ini adalah janji Allah. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Qala ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah mengatakan ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam bab tazkiyatin nafsi, dalam bab tentang mensucikan, bagaimana cara mensucikan jiwa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah menyuruh kita untuk berdoa agar hati kita disucikan oleh Allah. Sahha 'an Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala fi du'aihi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini adalah doa yang diamalkan oleh Rasulullah untuk dalam rangka mensucikan jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah kami, berilah jiwa kami, jiwaku ini jiwa orang yang bertakwa, jiwa takwa. Berilah kami jiwa takwa. Wa zakkaha, berilah saya jiwa yang suci. Anta khairu man zakkaha, hanya engkaulah yang bisa menjadikan jiwa ini menjadi suci. Anta waliyuha wa maulaha, karena engkaulah ya Allah yang bisa menolong kami, engkaulah yang menguasai jiwa kami. Jadi samping kita berusaha seoptimal mungkin menjalankan seluruh syariat Allah dalam mensucikan jiwa kita, namun kita tidak boleh lupa untuk selalu berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wa fi hadha ad-du'a'i isyaratun wa tanbihun ala anna tazkiyatan nufusi biyadillahi 'allamil ghuyub. Di dalam doa ini ada isyarat, ada peringatan bahwasanya pensucian jiwa itu di samping kita berusaha, namun pada hakikatnya jiwa kita menjadi suci apa tidak itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna miftahaha al-a'zam huwa ad-du'a wal iftiqaru ila Allah.
Dan sesungguhnya kunci utama pensucian jiwa yaitu ada di dalam doa wal iftiqaru ilallah, dan ada di dalam diri kita sejauh mana kita membutuhkannya, sejauh mana kita meminta kepada Allah agar Allah mensucikan jiwa kita. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Sehingga Rasulullah juga sering berdoa dengan mengucapkan ya muqallibal qulubi, ya Allah yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku, ala dinika, di atas agamamu. Teguhkan hati kami untuk selalu beristiqamah di dalam ajaran agamamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijamin tidak berbuat salah atau maksum, dijamin suci, itu saja Rasulullah selalu berdoa untuk meminta Allah disucikan jiwanya. Apalagi kita yang bukan Rasul, bukan Nabi, sudah sepantasnya, seyogyanya, seharusnya selalu meminta Allah, selalu berdoa untuk agar supaya Allah mensucikan jiwa kita. Maka ini perlu dihafalkan dua doa ini agar hati kita selalu bersih dan suci. Dihafalkan, kemudian selalu kita amalkan doa ini setelah salat. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Silakan dihafalkan doa tazkiyatun nafsi ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala Allah ta'ala balillahu yuzakki man yasha. Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu mempunyai kehendak terhadap siapa yang mau disucikan jiwanya. Balillahu yuzakki man yasha. Ini artinya Allah walladzi yuzakki man yasha wal amru kulluhu lahu wa tahta masyiatihi. Ini artinya hati kita mau disucikan apa tidak, itu hak prerogatif Allah. Itu Allah yang mempunyai kuasa untuk mensucikan jiwa. Wa qala ta'ala walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yuzakki man yasha. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, kalau bukan karena kemuliaan Allah, kalau bukan karena rahmatnya Allah, ma zaka minkum min ahadin abadan, maka tidak ada yang bisa hatinya itu suci. Walakinallaha yuzakki man yasha, akan tetapi Allah lah yang mensucikan jiwa sesuai dengan yang Allah kehendaki. Yaqulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsirihi qawlihi ta'ala ma zaka minkum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, menafsirkan, mahtada ahadun min khalaiki
li syai'in minal khairi yanfa'u bihi nafsahu wa lam yattaqi syai'an minasyarri yadfa'uhu an nafsihi ay kullu dzalika innama huwa bimahdi fadlillahi azza wa jalla. Ma zaka minkum ditafsirkan artinya ketika orang itu mendapatkan petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang mendapatkan kebaikan yang bisa bermanfaat untuk dirinya, sesungguhnya itu pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang dijauhi dari mara bahaya, itu pun sesungguhnya karena min fadlillah. Artinya jangan orang itu merasa suci, mengklaim dirinya paling suci, paling bertakwa. Ketika kita istiqamah menjadi orang yang baik, kita tidak boleh mengklaim diri kita paling suci, paling hebat. Namun kita harus selalu mengatakan hadza min fadlillah. Ini semuanya karena kemuliaan Allah, bukan kemuliaan kita. Atau sebaliknya, ketika kita selalu dijauhkan dari sesuatu yang membahayakan dari kita, kita pun tidak boleh merasa bangga. Dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang berbahaya, misalkan ketika dalam kecelakaan dilalah selamat, kemudian ketika selamat di dalam kecelakaan tidak boleh mengklaim dirinya hebat, paling suci, sehingga sombong dan lupa kalau selamatnya itu sebenarnya min fadlillah. Wa qala al-Barra'i radhiyallahu an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-ahzab yanqulu ma'ana at-turab wa laqad wara at-turab bayadha batnihi wa huwa yaqulu wallahi laula Allahu mahtadayna wa laula tasaddaqna wala tasaddaqna wala sallayna. Ketika perang Ahzab, Rasulullah itu bersama para sahabat sama-sama memindahkan tanah sampai perut Rasulullah itu kelihatan putihnya karena tersingkap ketika bersama-sama para sahabat berjuang. Kemudian Rasulullah mengatakan, wallahi laulallahu mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak mungkin mendapatkan hidayah. Wala tasaddaqna. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita bisa bersedekah. Wala sallayna. Kalau bukan karena Allah, tidak mungkin kita bisa menjalankan ibadah salat. Jadi orang mendapatkan petunjuk, orang bisa bersedekah, orang bisa menjalankan salat, itu pada hakikatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa ini penting. Termasuk Imam Hasan Al-Basri juga selalu berdoa, Allahumma rzuqna al-istiqamah. Ya Allah, berilah kami rizki dalam bentuk istiqamah. Jadi semuanya harus diminta. Ini kadang-kadang orang itu rata-rata minta Allah itu hanya minta urusan rizki materi. Namun jarang orang yang berdoa minta satu, ya Allah, sucikanlah jiwa kami. Ya Allah, berilah kami petunjuk, rizki dalam petunjuk, rizki dalam bentuk istiqamah,
Ya Allah, teguhkanlah kami di dalam syariat-Mu, di dalam syariat ajaran-Mu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Maka kita harus selalu berdoa, karena ini kunci untuk mensucikan jiwa kita, termasuk agar kita bisa bersyukur, agar kita bisa beribadah. Kita pun harus berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, berilah kami pertolongan, berilah saya pertolongan agar saya bisa berzikir kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, ya Allah, berilah kami pertolongan agar kami bisa mensyukuri nikmat-Mu. Ya Allah, berilah kami pertolongan agar kami bisa beribadah dengan baik. Jadi agar kita bisa berzikir itu pun kita harus berdoa kepada Allah. Agar kita menjadi orang yang bersyukur, kita pun harus berdoa. Agar kita bisa beribadah dengan istiqamah, beribadah dengan optimal, beribadah dengan baik, kita pun harus meminta. Ingat, siapa yang menciptakan setan yang menggoda kita? Siapa yang menciptakan jin setan yang menggoda keistiqomahan kita di dalam beribadah? Yang menciptakan setan itu adalah Allah. Maka kita berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah yang menciptakan setan dengan doa-doa tadi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Fal hidayatu wal imanu wal khairu kulluhu biyadillahi wahdah. Yang namanya hidayah, yang namanya iman, yang namanya kebaikan, kulluhu biyadillah, itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semuanya datang dari Allah, itu semuanya karena Allah. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرس هذا الأمر في نفوس الصحابة ويؤكد عليه باستمرار فكان صلى الله عليه وسلم يستهل خطبه بقوله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Rasulullah selalu menekankan perkara ini kepada para sahabat, selalu menanamkan perkara ini di dalam jiwa para sahabat. Rasulullah selalu mengatakan yang namanya hidayah, iman, kebaikan yang ada di dalam diri kita itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap berkhutbah Rasulullah selalu bermuqaddimah dengan mengatakan man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Man yahdihillah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada yang mampu menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah, atau sebaliknya, barang siapa yang Allah tidak berikan petunjuk buat dia, maka tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Artinya petunjuk itu hak prerogatif Allah. Hidayah itu hak prerogatif Allah, yang membuat kita beriman, yang membuat kita mau beribadah, mau berbuat kebaikan, itu karena ada ilham, karena ada petunjuk, karena ada iman, karena ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha al-aslu huwa a'zamul abwab li tazkiyatin nafsi. Ini artinya doa itu sangat penting sebagai kunci untuk mensucikan jiwa kita.
Faman 'alima anna salaha nafsihi wa zakatiha wa istiqamatiha biyadillah laja'a ilaihi. Barang siapa yang sudah mengerti, barang siapa yang sudah memahami bahwasanya suci tidaknya jiwa kita, istiqomah apa tidaknya jiwa kita, itu semua tergantung kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengerti itu semuanya adalah kuasa Allah, maka tugas kita adalah untuk pasrah dan berdoa meminta kepada Allah, yaitu tadi dengan menghafalkan doa dan meminta. Allahumma ati nafsi, pertama Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma rzuqna al-hidayata wal istiqamah. Karena yang membuat kita istiqomah itu Allah. Yang membuat hati ini suci itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya doa. Namun sudah menjadi kriteria sifat dan karakter manusia. Kadang manusia itu kadang berdoa hanya ketika ditimpa musibah. Manusia khusyuk berdoa itu hanya ketika ditimpa kesusahan, ditimpa mara bahaya, ditimpa kesempitan, ditimpa musibah, penyakit, baru mereka mau berdoa. Itu karakter manusia secara umum yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi. Jadi manusia itu kalau diberi Allah nikmat yang banyak, rata-rata berpaling dan menyombongkan diri. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Namun ketika ditimpa kesusahan, mereka baru berputus asa. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru fadzu du'ain 'arid. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, manusia itu ketika diberi nikmat Allah yang banyak, rata-rata berpaling dan menyombongkan diri, dan ketika ditimpa musibah baru mereka rata-rata berdoa sangat lama, fadzu du'ain 'arid, baru mau berdoa sangat panjang. Namun ketika sudah diberi Allah kenikmatan, penyakitnya sudah disembuhkan, pilotnya sudah disembuhkan menjadi untung, kesempitannya sudah dirubah menjadi lapang, biasanya balik lagi tidak mau berdoa. Itu yang digambarkan di dalam Al-Quran. Wa idza massal insana ad-durru da'ana li jambi qa'idan aw qa'iman. Manusia itu ketika ditimpa musibah, kesempitan dan lain-lain, manusia berdoa baik dengan cara duduk, berdoa sambil berdiri, kapanpun berdoa. Falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massahu. Dan ketika Allah sudah mengabulkan doanya, sudah dikabulkan, seluruh penyakitnya sudah disembuhkan, kesempitannya sudah dilapangkan, marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massahu. Kemudian ia berpaling dan lupa kalau dulu pernah berdoa. Ini karakter manusia yang digambarkan di dalam Al-Quran. Sehingga Rasulullah juga mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Ketika kita berdoa terus, berarti kita merasa membutuhkan kehadiran. Tidak mau berdoa berarti kita semuanya dianggap sombong, tidak membutuhkan peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kelihatannya sangat remeh,
tapi ternyata penting sekali. Maka dalam kesempatan apapun, marilah kita selalu berdoa. Mau makan berdoa, setelah makan berdoa, masuk toilet berdoa, keluar toilet berdoa, masuk masjid berdoa, keluar dari masjid berdoa, sebelum antara azan dan iqamah berdoa, setelah salat berdoa, mau tidur berdoa, setelah bangun tidur berdoa, keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa, mendoakan diri kita sendiri, mendoakan anak kita, keturunan kita, orang tua kita, mendoakan orang-orang yang berjasa kepada kita, dan lain sebagainya. Ketika kita 24 jam aktivitas kita selalu diisi dengan doa, berarti kita dekat dengan Allah, berarti kita selalu membutuhkan Allah, dan Allah senang kepada orang yang berdoa. Dan Allah sangat melaknat orang yang tidak mau berdoa. Ini bedanya Allah dengan manusia. Kalau manusia sering diminta, manusia itu marah. Tapi sebaliknya Allah, kalau kita tidak minta, Allah itu murka. Maka perbanyaklah minta kepada Allah. Semakin banyak kita minta kepada Allah, semakin banyak kita berdoa kepada Allah, Allah semakin senang. Dan Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kaidah yang kedua, kaidah tazkiyatun nafsi, kaidah mensucikan jiwa. Yang kedua yaitu ad-du'a'u, doa. Yang pertama kemarin tauhid, yang kedua berdoa. Insyaallah dengan selalu kita berdoa 24 jam selama kita tidak tidur, kemudian berdoa terus, disitulah jiwa kita akan menjadi suci, akan menjadi bersih, karena kita selalu berdialog dengan Allah, selalu kontak dengan Allah, selalu berkontak batin dengan Allah. Itu esensi dari doa. Kenapa? Doa itu bisa menjadi miftahu zakatin nufus. Doa itu bisa menjadi kunci mensucikan jiwa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebentar lagi untuk wilayah Jogja sudah mau maghrib. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.